Salam Sang Raja. Bab 80. Keterampilan ajaib. Panggil. Pada hari yang sama ketika Faye keluar dari Diablo World, dia mengetahui bahwa baik Angela dan Emma telah diundang oleh Putri Tanasa ke rumahnya untuk nongkrong lagi. Dia merasa bahwa putri tertua Kekaisaran Zenith ini cukup menarik. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya di Chambord sejak kedatangannya. Bahkan ketika Faye mengeksekusi beberapa kavaleri Zenith dan wakil kapten dari Royal Canonization Legion, dia tidak muncul atau mengatakan apapun. Sebagai komandan Legiun Kanonisasi Kerajaan, dia tidak meminta Faye untuk bertemu dengannya atau secara sukarela mendatanginya. Seolah-olah dia sedang berlibur, alih-alih bersiap-siap secara resmi memahkotai Faye sebagai Raja Chambord, dia sama sekali tidak menyebutkan kanonisasi dan malah ingin lebih dekat dengan calon Ratu Angela. Dia sering mengirim pelayannya untuk mengundang Angela ke tempat nongkrong. Faye tidak mau berhenti di sini. Dia tidak takut bahwa putri yang lebih tua mungkin menyandera Angela, itu nalurinya yang samar. Setidaknya untuk saat ini, sikap Putri Zenith terhadap Chambord ini aman. Faye saat ini sangat sibuk. Sangat sibuk. Faye memiliki dua tujuan jangka pendek. Satu untuk meningkatkan kekuatannya, dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatan Chambord. Dia bisa mencapai tujuan pertama dengan pergi ke dunia Diablo, dan dia bisa menggunakan Hulk Potion untuk mencapai tujuan keduanya. Satu-satunya hal yang mengecewakan adalah bahwa tingkat keberhasilan Faye untuk menemukan Hulk Potion terlalu rendah, itu kurang dari 4%. Juga, itu hanya efektif untuk orang yang memiliki kekuatan yang diperlukan. Misalnya, Cech dan Brook yang merupakan prajurit peringkat bintang bisa mendapatkan kekuatan tambahan dari ramuan, tetapi orang-orang yang lebih lemah, seperti tentara bayaran yang kurus dan tinggi di penjara besi, penjara air bisa mendapat manfaat dari ramuan juga. Namun, jika orang biasa seperti Bast yang tampan mengambil ramuan itu, ia akan hancur berkeping-keping dalam hitungan detik setelah meminumnya. Orang biasa tidak bisa menangani rasa sakit dari transformasi tubuh, akan terasa seperti organ dan otot internal mereka terkoyak. Apa yang dialami Faye ketika dia baru saja memasuki dunia Diablo belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang disebut sumpah darah leluhur, ruang misterius di dalam tenda Akara dan altar hitam tidak pernah muncul dalam ingatan Faye tentang game Diablo di bumi. Sejak saat itu, segala sesuatu di dunia Diablo tampaknya menyimpang dari pengalaman bermain sebelumnya. Itu bahkan membuat Faye mempertanyakan apakah membunuh monster dan naik level di dunia Diablo benar-benar permainan, atau apakah itu sesuatu yang lain dengan permainan sebagai penutup. Faye sedang memikirkan 3 keterampilan ajaib pelajari, berikan dan panggil sepanjang malam. Ketika Faye memperoleh 3 keterampilan ajaib di altar hitam di Diablo World, ia tidak tahu cara menggunakannya segera. Dengan kata lain, ketika Faye tertanam dalam cahaya putih misterius di altar, kecuali untuk membersihkan tubuhnya dan meningkatkan kekuatan dan ketegasannya, Faye tidak memiliki keuntungan substansial. Suara dingin dan misterius itu hanya memberitahu Faye bahwa dia perlu menemukan metode casting dan efeknya sendiri di masa depan. Itu murni akan tergantung pada kecerdasan dan keberuntungannya. Dia mungkin bisa mendapatkan mereka segera, atau dia mungkin tidak bisa mendapatkannya sampai akhir hidupnya. Sial, jawaban yang tidak bertanggung jawab ini terlalu jelek, pikir Faye. Setelah malam dan tidak ada yang diperoleh, Faye mulai mempertanyakan keaslian dari 3 keterampilan ajaib. Nenek moyang perkemahan jahat mungkin telah menempatkan mereka untuk memotivasi keturunan mereka. Namun, pada dini hari berikutnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Faye secara tidak sengaja memicu kemampuan ajaib panggil. Dia benar-benar membuka portal dan memanggil tentara bayaran Frost Archer Elena dari dunia Diablo ke dunia nyata. Dia sangat gembira saat itu. Faye sangat terkejut. Itu bukan hanya karena dia memicu pemanggilan, tapi itu lebih karena matahari belum terbit, jadi orang-orang di dunia Diablo belum bangun. Karena itu, ketika Elena dipanggil kepadanya melalui portal, dia tidak mengenakan banyak pakaian. Dia telah mendapatkan pemandangan indah dari tubuhnya, busur lingkaran membuat sketsa pemandangan yang paling indah di dunia. Dengan rambut yang sedikit berantakan dan ekspresi mengantuk di wajahnya yang cantik, Faye hampir berubah menjadi batu dan hidungnya hampir mulai mengeluarkan darah. Elena di sisi lain jelas belum sepenuhnya bangun dan setengah tertidur. Beberapa detik kemudian, si pemanah cantik akhirnya menyadari situasi di mana dia berada. Dia menjerit dan menutupi dada dengan kedua lengannya, menatap Faye,
dengan marah, sebentar, dan bergegas kembali ke dunia Diablo sebelum portal di Kings Istana bisa ditutup. Setelah dia mendapatkan dirinya bersama dari keterkejutan singkat dari keindahan tak tertandingi ini, Fei dengan cepat mulai mencoba mengingat tindakan dan kata-katanya sebelum memicu panggil lagi. Setelah menelusuri kembali, dia akhirnya dengan ragu menentukan satu hal, sekitar beberapa detik yang lalu, dia secara tidak sadar bergumam, kalau saja Elena ada di sini, mungkin dia bisa membantuku mencari tahu ini, kemudian, keajaiban terjadi. Portal oval biru muncul setelah suara mendengung ringan, mirip dengan ketika dia menggunakan Town Portal Scroll. Kemudian, Elena yang nyaris telanjang muncul setelah itu. Fei menemukan kunci untuk berhasil casting dan dengan bersemangat mencoba beberapa kali. Benar saja, setelah sekitar 20 detik, dia berhasil membuka portal dan memanggil Elena dari dunia Diablo lagi. Fei hanya sedikit kecewa karena kali ini Elena benar-benar siap, dia berpakaian lengkap dan lapis baja, dan melakukan perjalanan melalui portal dan muncul di depan Fei. Fei terpacu setelah kesuksesan ini. Dia kemudian mencoba memanggil semua orang di camp termasuk pendeta Akara, pemimpin militer Kasia dan pandai besi Charsi, namun, Fei terkejut mengetahui bahwa dia tidak dapat memanggil siapapun kecuali Elena dari Rock Enchantment ke dunia nyata. Alasan spesifiknya tidak diketahui. Setelah 1 hari penuh coba-coba, dia sampai pada kesimpulan, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, keterampilan ajaib pemanggilan hanya mampu memanggil Elena, dan proses dan metode pemanggilan cukup sederhana. Jika Fei menginginkan, dia bisa membuka portal oval biru di udara dan memanggil Elena dari dunia Diablo ke dunia nyata. Tentu saja, pembatasan diberlakukan. Pertama-tama, panggil hanya tersedia di bawah mode barbarian. Selanjutnya, panggil akan mengkonsumsi mana. Dengan mana dari tingkat 16 barbarian, Fei hanya bisa memanggil Elena 3 kali. Setelah itu, dia harus minum mana potion sebelum memanggilnya yang keempat kalinya. Seperti itu, perilaku tidak sadar secara kebetulan telah mengungkapkan sebagian dari selubung tipis yang menutupi keterampilan ajaib panggil. Fei menebak bahwa summon peringkat sebagai skill yang ajaib, jadi itu harus bisa memanggil lebih dari sekedar Elena. Berbicara secara logis, orang-orang seperti Akara dan Kasia di camp dapat dipanggil juga, tetapi untuk alasan apapun, ia tidak dapat melakukannya. Kecuali panggil, 2 keterampilan ajaib lainnya pelajari dan beri yang dia peroleh di altar hitam masih tidak memiliki keinginan untuk mengungkapkan rahasia batin mereka kepadanya. Setelah Fei menghabiskan lebih dari 10 hari untuk mencari tahu mereka, dia masih belum mendapatkan apa-apa dari itu. Tidak ada petunjuk, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Fei tidak panik. Mampu memanggil Elena ke dunia nyata sudah merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Fei. Elena adalah Magic Archer level 14 dan setara dengan seorang prajurit bintang 3 di Azeroth kontinen. Bagi Chambord, ini adalah tambahan dari master yang kuat yang dapat dengan mudah memiringkan keseimbangan pada skala kemenangan. Dalam latihan militer setengah tahun dari sekarang, karena keberadaan Elena, Fei Cole hampir menjamin kemenangan lain di 6 kompetisi individu. Masih ada sekitar setengah tahun lagi, pada saat ini, kekuatan Elena bisa meningkat secara signifikan setelah bertarung dan naik level bersama Fei di dunia Diablo. Dalam beberapa hari berikutnya, Fei memanggil Elena ke Chambord Kingdom. Meskipun ada batas waktu 4 jam sehari, itu tidak menghentikan tentara bayaran kecantikan dari mengamati dan bergabung ke dunia nyata seperti seorang musafir yang sangat haus menemukan sebuah danau dan minum air di padang pasir. Di mata Elena, Chambord yang tenang dan indah tidak berbeda dari surga yang digambarkan dalam kisah nenek moyang yang nakal. Ketika dia melangkah ke Chambord Kingdom dan memuncaki jendela untuk pertama kali, dia jatuh cinta padanya. Ini adalah surga yang indah, Tuan. Fei, jika harus, aku rela berdarah dan mati untuk tanah ini, sama seperti bagaimana aku bertarung demi Rock Enchantment. Elena mandi di bawah sinar matahari terbenamnya Chambord, ketika dia berkata pada Fei dengan senyum pada dirinya, menghadapi. Fei mengangguk. Dia merasakan hal yang sama seperti Elena, dia jatuh cinta dan sangat terobsesi dengan tanah yang indah dan damai ini. Pada hari-hari berikutnya, Elena bergabung ke kerajaan Chambord dengan kecepatan yang menakjubkan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Elena tidak menunjukkan dirinya kepada siapapun di Chambord kecuali untuk Fei.
Bahkan ketika dia melihat gadis Angela yang murni seperti kristal dan tahu bahwa dia adalah tunangan Fei, dia hanya menahan kekesalannya sendiri yang tiba-tiba dan menyembunyikan dirinya. Sampai sekitar 30 menit yang lalu, tidak ada yang tahu bahwa pemanah sihir panas yang memiliki kekuatan yang sama dengan prajurit bintang 3 telah muncul di Chambord. Saat ini di Istana Raja, Warden Oleg adalah orang Chambordian pertama yang mengetahui keberadaan Elena. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah Azerotian pertama yang mengetahui keberadaannya. Meskipun Oleg ini lebih menyanjung dan takut mati, keberuntungannya tampaknya lebih baik daripada orang lain. Fei memikirkan Oleg dan merasa agak aneh. Fei akhirnya tahu mengapa kaisar di zaman kuno akan menggunakan menteri dan pejabat yang korup dan fasih meskipun mereka tahu karakter mereka. Untuk beberapa alasan, Fei merasa lebih aman untuk menggunakan menteri dan pejabat yang korup dan fasih, seperti Oleg untuk menyelesaikan beberapa tugas dibandingkan kepada orang-orang seperti Brook. Fei duduk di aula eksekutif di Istana Raja sebentar dan tiba-tiba teringat bahwa Elena menyebutkan Rock Enchantment yang membutuhkan suplai makanan. Dia memerintahkan seorang penjaga untuk mengumpulkan beberapa biji gandum musim dingin dan memasukkannya ke sabuk penyimpanan barbarinya. Setelah menghitung waktu dan mengetahui bahwa Oleg dan Elena akan butuh waktu untuk kembali dari labirin bawah tanah di belakang Chambord, ia membubarkan para penjaga dan menggunakan beberapa mana untuk membuka portal di Istana Raja, dan kemudian ia melangkah ke dalamnya. Ketika figur Fei menghilang di portal cahaya oval biru, seluruh portal tiba-tiba menghilang, tidak ada fluktuasi sihir yang tersisa di ruangan. Itu seperti gelembung yang meledak, tanpa meninggalkan jejak. Detik berikutnya, Fei tiba di Rock Enchantment melalui portal. Ini adalah produk sampingan dari salah satu dari 3 keterampilan ajaib panggil ketika pertama kali dipicu oleh Fei. Jika dia ingin memasuki dunia Diablo sejak saat itu, dia tidak perlu berkomunikasi dengan suara dingin dan misterius di kepalanya. Yang harus dia lakukan adalah menggunakan beberapa MP dan membuka portal ke Diablo World dan berjalan melewatinya. Sebelumnya, dia hanya bisa memasuki dunia Diablo dengan pikirannya dalam tidurnya dan membunuh monster untuk naik level, tetapi sekarang dia bisa memasuki Diablo dunia dengan tubuh fisiknya. Hal pertama yang dia lakukan ketika memasuki Diablo World adalah tidak bertemu dengan Akara dan Kasya, melainkan membuka sabuk penyimpanan barbarinya dan meliriknya. Dia terpacu, dia menemukan bahwa sekantung kecil biji gandum musim dingin yang dia masukkan ke sabuk penyimpanan tidak hilang. Itu berarti, aku benar-benar bisa membawa barang dari dunia nyata ke dunia Diablo. Penemuan ini membuat Fei bersemangat. Ini berarti bahwa ini tidak hanya berlaku untuk sekantung kecil benih. Dia bisa membawa barang-barang penting bersamanya dari dunia nyata ke dunia Diablo. Bersambung.